Video ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi dengan aku Wafi di Saring Sahabat Saring. Gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Wafi mau sharing salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Wafi bacain ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, infaklah sebagian dari apa yang telah kita anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10-11. Sahabat, ayat yang barusan Wafi bacain menjelaskan tentang kematian dan percakapan seorang yang sudah meninggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini Wafi akan sharing apa saja sih penyesalan sang mayat di dalam kubur. Semoga dengan video ini kita bisa sama-sama belajar dan dapat menambahkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad menerangkan bahwa ada 5 hal yang disesalkan oleh mayat setelah di dalam kubur. Lantas apa saja hal yang menjadi penyesalan manusia ketika sudah terkubur di dalam tanah? Yang pertama, karena tidak bersedekah. Seperti yang terdapat dalam ayat yang tadi Wafi bacain sahabat, bahwa penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur yakni tidak sempat bersedekah. Karena hal yang terus mengalir hingga di alam kubur nanti yaitu amal jariyah yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut agar kita tidak lupa untuk bersedekah. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak ada gunanya ketika kita sudah wafat. Semoga semua harta yang kita miliki akan ditinggal di dunia. Yang kedua, tidak mau mendengar kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 8-11 yang artinya, neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringat datang kepadamu di dunia? Mereka menjawab, pernah. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya dan mengatakan Allah tidak menurunkan suatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Mereka juga berkata, andaikan dulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka. Syair yang menyala-nyala. Yang ketiga, orang tidak menegakkan salat ketika sehat atau sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur berikutnya, tidak mengerjakan salat yang telah diwajibkan sebanyak 5 waktu dalam sehari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakatmu, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya, apalagi masa mudanya, maka pasti akan merasa merugi. Yang keempat, orang yang memutuskan tali silaturahmi atau silaturahim. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal itu ketika orang tersebut tidak sempat memaafkan dan memutuskan tali persaudaraan pada teman-teman atau saudaranya. Hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika sudah di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi atau silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur selanjutnya,
yakini tidak mempercayai hari kiamat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 52 yang artinya, mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur." Inilah yang dijanjikan Rob yang Maha Pemurah dan dibenarkanlah oleh Rasul-Rasulnya. Nah, itulah 5 penyesalan sang mayat di alam kubur. Semoga kita bisa mempersiapkan amal kita sebaik mungkin. Sekian dulu sharing dari Wafi pada video kali ini ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.